Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang telah membangun kami dengan kesehatan dan berkat yang melimpah buat setiap kami. Kami percaya kasih karuniamu ada buat setiap kami hari ini sampai nanti malam hari ya Bapak. Engkau penyertaanmu sempurna buat setiap kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari share firman-Mu Tuhan, aku berdoa Tuhan, pakai bibir mulut dan lidahku Tuhan untuk menyampaikan isi dari firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini izin saya sharing di ODP kali ini. Sharing pagi ini saya beri judul Bila Tuhan tidak besertaku, aku tak mau berjalan. Ayat ininya dari Keluaran 33 ayat 15. Saya bacakan. Lalu berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini poin aja yang mungkin dalam kehidupan saya pegang gitu di hari-hari saya, tengah persoalan hidup saya, apapun yang saya alami gitu. Saya percaya setiap kita pasti pernah ada di titik gimana kita nggak merasa sanggup gitu. Mungkin menghadapi persoalan kayak keluarga, pekerjaan, atau pelayanan, atau mungkin di masa depan kita juga kita bertanya gitu sama Tuhan. Tuhan, saya bisa nggak sih melewati ini gitu kan? Bisa nggak sih nanti saya sampai di sini, saya pengen ini, saya pengen itu gitu kan? Tapi semakin bertambahnya usia gitu ya, saya sadar gitu bahwa hidup itu bukan tentang seberapa hebat kemampuan kita bisa ini, bisa itu, bisa melewati tantangan apa gitu kan. Nah, hari ini saya belajar buat sharing buat kalau hidup itu bukan tentang siapa yang bukan tentang seberapa hebat yang kita lalui, apa yang kita punya, apa yang kita udah sampai gitu. Tapi siapa sih yang ada sama kita gitu kan? Siapa sih yang ada selalu menyertai kita gitu kan? Saya mungkin highlight kalimat Musa yang sederhana yang mungkin menjadi teguran gitu kan. Jika engkau tidak bersama dengan kami, kami nggak mau berangkat, kami nggak mau berjalan gitu. Kayak Musa nggak berdoa sama Tuhan kalau bikin saya bisa melewati ini Tuhan, saya mau ini Tuhan, saya mau mungkin saya nanti lewatin laut, Tuhan, saya butuh perahu, mungkin dia minta hal-hal seperti itulah gitu kan. Tapi dia nggak minta hal itu, dia percaya kalau Tuhan udah sediain gitu kan. Jadi Tuhan yang buat jalan yang mudah gitu kan. Tapi Tuhan langsung bilang Musa berkata gitu kan, Tuhan, kalau aku mau berjalan, engkau ada bersamaku ya gitu kan. Ini yang mungkin hari-hari ini melekat ya sama saya gitu kan. Pernyataan Tuhan itu lebih daripada tujuan hidup kita gitu kan. Lebih daripada apa yang kita mau, apa yang kita, kemampuan kita yang apa yang kita bisa gitu kan. Tapi kita harus ada sama Tuhan gitu kan, ada pernyataan Tuhan sama kita gitu kan. Kalau di cerita Musa ini kan tanah Tuhan itu kan memang janji Tuhan gitu kan. Tanah perjanjian itu kan adalah janji Tuhan gitu kan. Tapi Musa nggak fokus sama itu, tapi dia fokus gue maunya sama Tuhan gitu. Nah, yang buat dia nyaman itu dia lebih nyaman ada sama Tuhan, lebih nyaman ada penyertaanmu sama aku gitu kan, bukan karena kuat sama gagah aku punya apa, engkau ngasih apa, aku ngasih apa gitu. Jadi
Itu yang mungkin kayak peremaan buat hidup saya, kayak di akhir-akhir hidup ini, di akhir-akhir ini hidup saya tuh kayak eh, saksian sedikit mungkin di kondisi kehidupan saya itu dalam keluarga saya gitu ya. Eh, Gimana apa saya sebagai suami eh, dari awal menikah itu memiliki apa dua sumber penghasilan lah maksudnya gitu kan. Saya sebagai seorang ayah, seorang bapak juga yang dalam hal ini mengambil peran buat menjadi seorang pemimpin juga, dipercaya Tuhan buat ambil keputusan saat anak kedua saya lahir gitu kan. Bagaimana eh, dulu ada dua penghasilan secara logika itu aman gitu kan. Ada saya bekerja, istri saya Sari juga bekerja, itu aman secara kalkulator ya, kalau hitung-hitungan oh aman, ada dari sumber ini, dari sumber ini gitu kan. Cuman ketika anak saya yang kedua ini lahir gitu kan, siapa yang nanti bakal menemani pertumbuhannya gitu kan, siapa yang nanti ngelihat abangnya juga mungkin udah mulai butuh perhatian untuk dalam sekolahnya gitu kan. Terus saya ambil keputusan buat ya udah, istri saya resign, saya menjadi satu-satunya sumber apa utama buat penghasilan di keluarga saya gitu kan. Ya kami juga cukup berdoa cukup lama gitu kan, mungkin banyak diskusi sama istri gitu kan, kayak gimana, eh, kalkulatornya kayak gimana gitu kan ya. Jujur juga saya takut gitu kan, saya juga menghitung gitu kan. Terus kalau saya mengandalkan penghasilan saya aja cukup apa enggak gitu kan. Kalau ada kebutuhan mendadak tiba-tiba kenapa-napa, itu ada apa enggak, istilahnya seperti itulah gitu kan. Terus eh, mungkin ya, ya kesana namanya juga keluarga muda gitu ya, saya juga belum berpengalaman itu, mungkin sharing-sharing juga sama bapak-bapak di komsel saya juga, sama teman-teman di komsel saya juga bagaimana gitu kan. Ternyata sama juga, pergumulannya juga seperti itu gitu kan. Rata-rata di komsel saya juga rata-rata memiliki satu penghasilan ya, jadi suaminya aja gitu kan ya, saya nggak sendiri gitu kan ya. Terus ada apa nasihat juga ya, kamu ada bersama Tuhan gitu kan, kamu coba andalkan Tuhan. Awalnya saya kayak rasa kayak iya, orang mungkin gampang kadang-kadang ngomong andalkan Tuhan gitu kan, karena mungkin mereka udah ngalamin ya, saya belum ngalamin gitu. Pas di tengah mengambil keputusan gitu, uh, Tuhan ingetin satu hal gitu kan, kayak Wahyu, selama ini yang memelihara keluargamu itu bukan gaji, bukan bukan dua gaji yang memelihara kamu. Itu ada bukan uang, bukan apa penghasilan kalian berdua gitu kan. Yang memelihara kehidupan kamu dari awal pernikahan kamu diberkati berdua, itu ya dari apa? Dari aku. Uh, Itu kamu ngambil janji suci, janji pernikahan itu yang kamu apa? Yang memberkati kamu ada aku gitu kan. Terus itu yang membuat saya kayak inget gitu kan, oh iya ya, nah, waktu pas saya awal pernikahan itu kayak saya juga pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau melangkah, kalau bukan karena engkau saya nggak mau melangkah gitu kan, kalau bukan karena engkau saya nggak mau berjalan gitu, saya nggak mau ngambil komitmen pernikahan gitu kan. Saya nggak mau, mungkin mungkin saya juga belum menikah gitu kalau saya waktu itu nggak punya uh, isi hati Tuhan gitu kan. Nah, jadi Tuhan ingetin lagi, bukan karena rekening kami, bukan karena penghasilan kami, tapi sumber kami adalah Tuhan gitu kan. Nah, akhirnya kami melangkah dengan iman gitu kan. Dari berjalan hampir ada setahun ini, saya mengandalkan Tuhan banget gitu kan. Kayak mungkin ya hari ini penyataan Tuhan tuh kayak ya pas butuh, pas ada gitu kan. Jadi ya mungkin secara kalkulator saya bisa dibilang bahkan minus gitu, bahkan ambil tabungan, ambil ini, ambil itu gitu kan. Cuman kayak Tuhan masih uh,
kayak ngasih tanda gitu kan, kalau misalnya ini bijaksana apa enggak, ambil apa enggak, butuh atau bukan gitu kan, kebutuhan atau bukan gitu kan. Itu yang Tuhan mengasih uh, apa kayak kebijaksanaan buat saya buat ambil keputusan setiap apa yang saya ambil. Iya bisa, istri juga menjadi penolong, menjadi kami sama-sama berfungsi. Saya bisa menjadi perusahaan, istri juga jadi masukan buat saya gitu kan, jadi sama-sama maksimal gitu dalam pernikahan ini gitu kan. Wah Tuhan, ini ya maksudnya aku mengandalkan Engkau dan kami sama-sama bisa berfungsi satu sama lain gitu kan ya. Kayak mungkin di sini hari-hari ini ada bapak ibu yang mungkin sedang takut ambil keputusan, ada yang sedang memikirkan mungkin pekerjaan, terus di rumah tangga gitu kan, menghadapi masalah keuangan juga sama gitu kan. Ya akhir-akhir ini kalau misalnya orang-orang banyak bilang in this economy ya, Tuhan yang dari dulu sampai sekarang mencukupi kita, masa dengan hal-hal yang dunia seperti ini kita masih mengkompromi kalau bisa nggak ya Tuhan kayak gitu ya. Kayak Tuhan, nah, menurut saya kayak berjalan sama Tuhan tuh kayak terus berproses, dan bukannya kita ngerasa udah cukup atau ngerasa apa segala macam, itu malah jadi lupa gitu, tapi kita bakal ngerasain apa yang kita pelajarin sama-sama dalam kehidupan. Mungkin saya sama istri, sama saya sama anak menjadi lebih bijak, atau mungkin saya sama orang tua juga bisa lebih berdiskusi banyak karena sama-sama mungkin bagaimana Bapak dulu menjalani hari-hari saat Bapak ngambil keputusan buat Bapak saya ngambil keputusan buat jadi punya penghasilan, mama saya nggak bekerja kan, kayak gitu-gitu juga kayak menjembatkan hubungan saya berdiskusi sama orang lain juga gitu kan. Itulah yang mungkin kayak Tuhan mau saya belajar buat buka hubungan juga lewat mungkin kayak masalah-masalah yang saya akan hadapi ya. Itu yang mungkin saya bisa sharing sama Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kayak Tuhan firman hari ini tuh mengingatkan kita buat yang kita bukan hanya perubahan keadaan gitu, tapi yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan gitu kan. Saya di sini juga bukan merasa orang yang paling hebat gitu kan, kayak yang tadi saya bilang saya bisa menasihati orang buat mengandalkan Tuhan. Karena saya bisa ngomong kayak gini karena saya udah ngalamin Tuhan gitu kan. Mungkin buat orang-orang di luar sana kayak ya kamu mungkin masih kayak gini, kamu mungkin kayak gini, cuman ayo deh sama-sama kita berdiri kita sama-sama orang biasa gitu kan ya, yang tapi untuk saat kita merendahkan diri dan berharap sama Tuhan, kita orang biasa yang ada sama Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan gitu kan. Dan mungkin kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat sharing pada pagi hari ini. Aku belajar Tuhan buat setiap apa yang kami alami, kami mau mengandalkan Engkau, kami mau berserah sama Engkau, kami mau Engkau nyata dalam kehidupan kami, menyertai kami, ada di samping kami ketika kami mau melangkah, ketika kami mau ngambil keputusan. Tuhan ada buat setiap kami Allah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap orang-orang yang mau mengalami Engkau, buat orang-orang yang mau menyadarkan dirinya atas kehidupannya untuk ada berjalan bersama dengan Engkau yang mau memproses mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat ini, di DPK hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap pekerjaan, setiap keluarganya, setiap apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami mengucap syukur, haleluya, amin.